Hai hai hai. Sekarang kita akan belajar PPKM tema ketiga, yaitu hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup sebagai bentuk rasa kepedulian kita terhadap makhluk hidup. Apa saja sih hak dan kewajiban terhadap tumbuhan? Nah, tahukah kalian kalau tumbuhan yang ada di sekitar kita itu memberikan banyak manfaat, terutama fungsi hutan yang banyak di Indonesia. Yang pertama adalah bisa dijadikan bahan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu untuk tempat tinggal kita. Yang kedua adalah menghasilkan oksigen untuk pernafasan semua makhluk hidup. Nah, kita membutuhkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu untuk memberikan udara yang segar kepada kita, yaitu oksigen. Yang ketiga adalah membuat lingkungan menjadi asri dan juga memberikan kesejukan. Kalau kalian pergi ke pegunungan, di sana banyak sekali pohon-pohon dan kalian akan merasakan udara yang sejuk, dingin, dan juga segar. Nah, tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk kita. Lalu apa sih hak tumbuhan itu? Hak tumbuhan adalah tumbuh dengan lestari tanpa kita harus merusaknya dan kita dapat membuat tumbuhan itu menjadi semakin tumbuh dengan subur dan terawat dengan baik. Nah, ternyata tumbuhan banyak sekali memberikan manfaat untuk manusia. Lalu, hak dan kewajiban manusia terhadap tumbuhannya apa saja? Haknya adalah memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan hidup kita, sama seperti kita merasakan manfaat dari tumbuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah kita mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban, seperti menghemat dengan tidak mengambil secara berlebihan, tidak merusak dengan melestarikan jumlah dan tidak menebang pohon sembarangan, tidak mengambil hak orang lain dengan mencuri atau merusak tumbuhan. Nah, tujuan kita melakukan kewajiban terhadap tumbuhan yang pertama adalah supaya tumbuhan itu dapat tumbuh dengan lestari. Yang kedua adalah mengembalikan atau meningkatkan jumlah tumbuhan sehingga tidak punah dan tetap memberikan manfaat untuk manusia. Kalau tadi kita membahas tentang hak kewajiban terhadap tumbuhan, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Hewan langka itu apa sih? Hewan langka itu adalah hewan yang semakin sedikit jumlahnya dan terancam punah atau tidak memiliki keturunan lagi di dalam habitatnya di alam ini. Nah, hewan langka memang memberikan manfaat, tentu saja. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem atau rantai makanan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan seperti pangan dan obat-obatan. Yang ketiga menambah ilmu pengetahuan dengan keanekaragaman hayatinya. Lalu apa sih hak hewan langka? Hak hewan langka itu adalah yang pertama berkembang biak dan hidup di alam bebas. Yang kedua adalah manusia wajib melindungi dan melestarikan hewan langka supaya tidak punah. Lalu di mana sih kita bisa menemukan hewan-hewan langka itu? Yang pertama kita bisa menemukan di Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, dan kebun binatang. Jika tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban hewan langka, nah kita sebagai manusia yang dapat berbuat sesuatu untuk hewan langka itu apa saja? Nah, hak manusia terhadap hewan langka adalah dapat memanfaatkan hewan langka untuk kebutuhan hidup dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Karena hewan langka sudah semakin sedikit jumlahnya, maka manusia itu dapat memanfaatkan sesuai kebutuhan, terutama untuk ilmu pengetahuan. Lalu kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan langka adalah yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua adalah memberikan tempat perlindungan untuk hewan langka. Kenapa sih kita harus melakukan penangkaran dan perlindungan?
Yang tadi sudah kita bahas adalah supaya hewan-hewan langka ini tidak punah dan semakin banyak jumlahnya untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seperti yang tadi kita sudah bahas manfaat tentang hewan-hewan langka. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang hewan langka, ternyata ada juga hewan yang dipelihara di rumah, yaitu hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu untuk apa? Hewan peliharaan biasanya dipelihara karena memberikan hiburan dan kenyamanan seperti teman di rumah. Nah, jika hewan peliharaan sangat bermanfaat dan sangat menghibur kita, maka hewan peliharaan punya hak untuk kita perhatikan dan pelihara. Lalu juga wajib diberi makan supaya tidak mati, lalu dimandikan dan dibersihkan supaya juga hewan peliharaan tetap sehat dan juga tidak memiliki penyakit menular yang berbahaya dari hewan ke manusia. Lalu diberikan kandang yang bersih supaya hewan-hewan itu nyaman tinggal di rumah. Lalu diberikan vaksin dan obat bila sakit. Nah, diberikan vaksin ini tujuannya adalah mengurangi atau menghindarkan hewan peliharaan dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan dapat menularkan dari hewan ke manusia. Maka, kalau kita memiliki hewan peliharaan, wajib diberikan vaksin secara teratur. Nah, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, selain dari kita harus memperhatikan keberadaan hewan dan tumbuhan, ternyata lingkungan sekitar tempat tinggal kita pun punya hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentang hak. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Karena jika kita tidak memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman, maka kita telah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan kalau lingkungan kita juga kotor dan juga tidak nyaman, selain memberikan banyak penyakit untuk orang-orang di sekitarnya, tentu saja sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau selokan kita bau, itu kan sangat mengganggu sekali. Kalau kita misalnya lewat tercium bau yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita punya hak, maka kita juga wajib melakukan hal-hal yang harus kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Untuk apa sih? Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan alam semesta ini untuk kita, maka kita wajib memelihara dan merawatnya. Seperti apa sih? Yang pertama adalah kita tidak membuang sampah sembarangan. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa sampah-sampah yang sangat berbahaya dan juga tidak bisa didaur ulang, yaitu sangat membahayakan kesehatan tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, kita bisa mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk. Nah, sampah yang sudah dipilah ini tujuannya supaya tidak menambah tumpukan sampah. Maka kalau yang organik kita buat jadi pupuk, nah yang sampah anorganik, yang pertama dapat dibuat kerajinan tangan, yang kedua adalah didaur ulang menjadi barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Lalu kita juga wajib merawat tumbuhan, hewan, dan juga lingkungan sekitar kita dengan baik. Tujuannya supaya ekosistem yang kita tinggali ini menjadi seimbang dan nyaman untuk kita tinggali. Maka pemanasan global, bencana alam, dan juga gejala-gejala alam yang terkesan merusak itu tidak terjadi karena kita memelihara dan merawatnya dengan sangat baik. Oke, itulah pelajaran PPKN kita tema ketiga, bagaimana kita harus memiliki sikap peduli dengan memperhatikan hak dan kewajiban kita terhadap hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan sekitar kita.